Sahabat semuanya, salam cinta dan bahagia. Selamat memasuki Ramadan hari keempat, hari Jumat. Hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Jogja, jadi kemungkinan video-video ke depan akan saya buat di jalan atau di Jogja atau di tempat-tempat yang saya singgahi ketika saya ingin mengcapture sebuah cerita sederhana dalam bingkai inspirasi. Karena segmen teman sahur dan buka ini memang untuk bercerita hal-hal yang ringan yang mungkin bisa kita petik hikmahnya atau menghibur, paling nggak menghibur lah, sebagai tontonan untuk mengisi waktu ketika sahur atau buka puasa. Tadi saya teringat tentang apresiasi. Apresiasi itu bentuk penghargaan kita terhadap sesuatu. Dulu di salah satu video saya pernah bercerita bahwa kalau kita naik pesawat, sebagian besar apa yang kita temui itu adalah penumpang yang meminta haknya. Kalau dulu itu zaman koran ya, karena belum ada media sosial, belum ada handphone yang marak untuk dibaca tentang berita digital. Zamannya koran itu ketika penumpang naik pesawat yang dicari pertama kali ketika dia bertemu dengan kru pesawat itu adalah koran. Bukan menjawab sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tapi meminta hak. Haknya adalah baca koran. Nah, sama ketika kita pergi ke satu tempat di mana tempat itu memberikan servis. Bisa tempat makan, bisa servis umum, public service. Kadangkala yang kita lihat itu adalah kesalahan. Dan kita jarang sekali memberikan komplimen atau memberikan apresiasi. Terima kasih pelayanannya yang baik, terima kasih atas servisnya yang memuaskan, terima kasih atas kebersihan tempat ini dan segala macam. Tapi yang kita lihat itu hal-hal yang tidak berkenan walaupun kecil. Dan kita senang sekali komplain. Walaupun ini nggak semua ya, kalau saya menyebut dengan nama kita itu mungkin Anda yang mendengar, lo aja kali, bukan gue gitu. Jadi ini hanya istilah aja. Memang tidak semua, tapi paling tidak ini bisa kita jadikan refleksi apakah kita itu lebih sering memberikan apresiasi atau kita lebih sering komplain. Lebih sering untuk menuntut, lebih sering untuk mempertanyakan, daripada kemudian kita memberikan penghargaan. Oh, kamu bagus loh kerjamu. Oh, kamu sudah memberikan sikap yang tulus. Oh, kamu sudah menolong. Oh, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas pemberian dari servis yang bagus dan segala macam. Tapi kadang yang kita lihat itu, walaupun itu kecil, itu adalah komplain. Kita menuntut. Nah, saya nggak tahu ya, apakah ini disebabkan karena kita dididik untuk itu. Ya mungkin sebagian orang dididik untuk melihat hal-hal yang kurang. Sehingga yang terjadi adalah tuntutan. Lain halnya ya, kalau kemudian dia dibesarkan dalam satu keluarga yang dari kecil itu diajarkan role model yang ada dalam keluarga itu adalah memberikan apresiasi atau menghargai. Jadi sedikit apapun dia bisa melihat penghargaan. Nah, ini nggak ngerti apakah ada miss di dalam cara mendidik tentang komplain dan apresiasi ini atau ada kesalahan di mana? Apakah di sekolahan dari mulai tingkat dasar kemudian dilatih tentang apresiasi ini atau tidak? Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat bersama-sama. Dan ritual puasa sebetulnya mengarahkan kita untuk itu, untuk lebih berempati. Jadi bukan saja memperhatikan diri kita kan. Jangan-jangan yang diperhatikan hanya diri kita, diri sendiri makan sahur, diri sendiri yang menjaga untuk tidak makan dan minum, kemudian juga nafsu-nafsu lain selama siang hari, kemudian diri sendiri juga yang diperhatikan hanya apa yang akan saya pakai untuk buka puasa gitu. Nah, kalau ini kan egois kan. Dan akhirnya kita tidak dididik untuk berempati, apalagi memberikan apresiasi.
Berempati itu kan karena kita merasakan bahwa oh iya ya kalau lapar seharian, apalagi bekerja di jalan panas gitu, oh rasanya kayak gini ya. Berarti orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang berpanas-panas ria dan mereka tidak bisa beli makan di siang hari, itu perjuangannya sehebat ini ya. Jadi kemudian kita timbul empati. Empati karena kita merasakan hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita rasakan. Nah, jangan sampai kan ketika ritual ini dijalankan, kemudian orang hanya membicarakan dirinya sendiri, hanya ngurusi dirinya sendiri, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Nah, mengenai tentang penghargaan atau komplain atau hal-hal yang kemudian cepat kita respon. Nah, ini menarik ini, hal-hal yang cepat kita respon. Beberapa minggu ini, ya tepatnya beberapa minggu ya, karena sudah saya mulai sejak sebelum puasa, saya melakukan eksperimen kecil. Entah ini bisa disebut sosial eksperimen atau tidak, tetapi eksperimen saya melalui media sosial, channel YouTube dan TikTok. Facebook beberapa kali, Instagram hampir nggak pernah ya, karena Instagram sebagian besar saya hanya posting foto atau video. Tetapi yang paling banyak adalah TikTok, Facebook, dan YouTube. Eksperimen apa yang saya lakukan dan saya ingin melihat apa atau goal apa yang akan saya capai dalam membuat eksperimen ini. Sebetulnya ini bukan tentang benar dan salah, karena memang tidak ada yang dikatakan benar dan salah dalam sebuah perilaku yang sangat umum. Nah, ini tentang saya sendiri ingin melihat apa sih sebetulnya yang paling cepat direspon oleh netizen atau oleh masyarakat. Jadi ketika saya posting di TikTok terutama, saya akan posting beberapa hal dalam waktu yang sangat dekat. Dulu di Facebook juga ya kan, Facebook sekarang sudah saya kurangi. YouTube nggak bisa karena jarak bikin video ini terlalu padat, ngeditnya juga akan lama, postingnya juga akan lama. Jadi yang paling enak itu di TikTok, karena lewat fitur videonya dalam 1 menit itu sudah jadi, sudah langsung posting gitu. Jadi saya bisa bereksperimen dengan beberapa video yang saya posting dalam waktu yang berdekatan. Nah, apa saja video yang saya posting itu? Yang pertama adalah video karya. Kadang saya posting buku, kadang saya posting kegiatan, kadang saya posting sesuatu yang bisa menimbulkan orang lain terinspirasi melakukan kegiatan itu. Nah, karya ya, karya. Kemudian yang kedua, saya posting tentang cerita-cerita bijaksana atau ajakan bijaksana. Nah, yang ketiga, saya posting hal-hal yang kontroversial. Nah, ini biasanya tentang Tuhan, tentang agama, tentang keyakinan. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini saya nggak tahu ya, kalau ada yang tahu silakan komen, apakah memang algoritma dari TikTok itu demikian, algoritma dari YouTube ini demikian. Saya tidak tahu tentang algoritma, tetapi yang jelas, dari 3 macam posting ini, respon yang paling cepat, respon yang paling banyak, itu adalah tentang isu-isu kontroversial. Nah, ketika saya posting agama, ketika saya posting Tuhan, ketika saya posting keyakinan, itu videonya kalau di TikTok, itu views-nya bisa lebih dari 15.000. Bahkan ada satu video saya yang views-nya lebih dari 300.000. Yaitu tentang agama dan tentang Tuhan. Nah, ini menarik loh, karena saya melakukan posting 3 macam dalam waktu yang dekat. Nah, ketika saya posting karya, saya posting buku. Misalnya saya bilang bahwa ini adalah buku saya yang ke-40, saya sudah menulis ini. Ini adalah buku saya yang menjadi kajian dan koleksi di National Library of Australia. Gitu. Itu sedikit yang melihat. Bukan hanya melihat, yang komen juga nggak ada. Nah, kegiatan juga sama. Tapi lebih banyak daripada karya. Masih lebih mending lah, lebih banyak daripada karya.
Ketika posting bakti sosial, ketika posting jalan-jalan gitu, ketika posting tentang pemandangan alam yang saya capture ketika saya berada di satu tempat gitu. Itu yang nonton memang lebih banyak daripada posting karya. Tetapi apresiasi hampir dibilang nggak ada. Nah, ketika saya posting hal-hal yang kontroversial, saya bicara tentang logical fallacy, yang saya ambil contoh adalah Tuhan gitu. Kemudian saya posting tentang agama, keyakinan, dalam 1 jam saja itu sudah lebih dari 1.000 dan komennya sudah lebih dari 20-40. Nah, ini fenomena apa? Fenomena ketika masyarakat atau netizen, ya, masyarakat media sosial tentu saja, bukan masyarakat nyata yang ada di luar sana. Ketika masyarakat di media sosial ini menyukai isu-isu yang kontroversial. Padahal itu kan bagi saya sih nggak penting. Bagi saya nggak penting. Bagi saya nggak penting ngomongin tentang keyakinan, ngomongin tentang agama, ngomongin tentang Tuhan. Itu sebetulnya bagi saya nggak penting. Karena yang penting itu kan tindakan kita di dalam sehari-hari bermanfaat atau tidak. Bagaimana kita berguna bagi orang lain, kan yang penting itu. Tapi ini menjadi menarik dan saya lakukan berkali-kali agar saya bisa melihat jelas perbedaannya. Sama dengan di YouTube. Semua konten-konten YouTube saya terutama ya, semua konten-konten yang mengundang komen yang banyak, kemudian views-nya banyak, itu adalah isu-isu kontroversial. Saya pernah mencoba loh selama 7 hari ketika saya ke Jepang kemarin, saya bikin judul itinerary Tokyo 7 hari ya. Hari pertama itu kemana, hari kedua kemana, ketiga kemana. Itu yang nonton juga sedikit. Apalagi kemudian posting karya. Wah, kalau di TikTok itu jelas sekali, perbedaannya terlihat sekali. Jadi ketika saya melihat postingan video saya kadang menganalisa itu ya. Ketika saya posting jam 9 saya posting tentang karya. Jam 9:15 saya posting tentang kegiatan, jalan-jalan gitu. Kemudian jam 9:30, 9:30 itu saya posting tentang hal yang kontroversial. Berdekatan kan, 15 menit loh. Tetapi dari 15 menit ini hasilnya sangat signifikan sekali. Nah, apresiasi itu hampir dibilang jarang sekali. Yang muncul adalah hal-hal yang ingin dikomentari dari sisi isu kontroversial. Nah, tadi pagi kan saya bikin video yang berdekatan itu sampai anak saya bilang ke saya, "Pak, emang seharus itu ya bikin video sangat sering?" Karena setiap 15 menit saya posting video. Jadi anak saya bilang, emang harus sesering itu ya posting video. Nah, mungkin anak saya nggak ngerti kenapa saya posting sedemikian rapat itu, karena saya sedang melakukan satu eksperimen. Eksperimen tentang apa sih yang kita sukai? Atau masyarakat sukai ini hal-hal yang apa gitu. Sama sebetulnya kan kalau acara-acara tentang penghargaan, kalau dulu di televisi, itu kan jarang sekali yang melihat. Tetapi ketika acara itu segmen gosip, uka-uka, pemburu hantu gitu, itu ratingnya naik terus dan acara itu diperpanjang terus gitu. Jadi paling tidak itu menggambarkan bahwa ada beberapa minat. Ya, ada yang berminat tentang karya, tapi nggak sebanyak orang yang berminat tentang jalan-jalan. Dan tidak sebanyak orang yang berminat terhadap isu-isu kontroversial. Nah, sekali lagi ini menarik bagi saya. Dan tadi sempat saya bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Atau ada salah di mana tentang pendidikan kita. Atau ada salah di mana terhadap influencer. Terhadap orang-orang yang viewers dan subscribernya sudah banyak. Dan ternyata memang mereka mengolah isu-isu kontroversial untuk diusung. Sehingga netizen media sosial itu terbiasa dengan kesukaan mereka, yaitu
disuguhi dengan hal-hal yang kontroversial. Gosip, percekcokan, perdebatan gitu. Nah, kalau saya posting tentang agama, tentang Tuhan, ini kan tentang perdebatan. Orang itu senang berdebat. Senang sekali, bahkan kemudian tanpa melihat isi kontennya itu sudah berdebat duluan. Yang didebat adalah judul gitu misalnya. Nah, ini bagi saya memprihatinkan. Karena kita jarang sekali untuk melihat dengan detail setiap isi, setiap konten, dan setiap judul. Tapi ini menarik. Jadi di hari keempat ini sebagai refleksi saya sendiri, apa yang direspon cepat oleh netizen, apa yang direspon cepat oleh para pengguna media sosial. Nah, sahabat-sahabat mungkin bisa perhatikan TikTok saya. Channel TikTok saya juga sama, Agung WB. Dan saya lebih, akhir-akhir ini ya, saya lebih sering posting di TikTok dalam video-video pendek. Kalau YouTube ini kan karena lebih dari 10 menit, jadi agak panjang. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin ngintip akun TikTok saya, silahkan intip Agung WB. Kemudian lihat secara keseluruhan video-video saya. Jadi jangan hanya dilihat 1-2 video, lihat secara keseluruhan. Jadi saya seringkali posting 3 hal tadi yang berdekatan. Saya posting karya, saya posting capture saya jalan-jalan, kemudian saya posting hal-hal yang kontroversial. Dan sekali lagi, yang banyak disukai adalah hal-hal yang kontroversial. Jadi marilah kita melakukan refleksi. Ternyata banyak hal yang, kalau dalam bahasa Jawa itu muspro. Muspro itu orami gunani, itu tidak bermanfaat. Eyel-eyelan, debat nggak berujung, ini kan hal yang nggak bermanfaat. Dan akan sangat sulit sekali mengajak orang untuk berapresiasi. Sangat sulit sekali. Dan bagi Anda, kira-kira kita harus mulai dari mana nih? Agar kita bisa meneruskan, bisa mengembangkan literasi tentang apresiasi ini. Jadi kita terlatih untuk menghargai orang. Kita terlatih untuk memberikan umpan balik positif kepada orang. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di Ramadan hari kelima. Salam cinta dan bahagia.